Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Kakak Gabriel Ila dengan NIM 221910101009 dari kelas MKU Pancasila 30 dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alibaya Muniruddin, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin dengan NIM 221910101051 dari kelompok C kelas MKU Pancasila 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Akbar Fauzi, biasa dipanggil Thorik. Saya dari kelompok C dari kelas pendidikan Pancasila 30. Terkait kemanusiaan, kira-kira menurut jenengan pentingnya nilai kemanusiaan dalam sistem pembelajaran dan dalam bidang pendidikan itu seberapa penting sebagai bapak dosen? Kemanusiaan dalam pendidikan, pembelajaran ya tentu sangat penting kan? Karena kalau kita sampai menyinggung misalkan apa itu mahasiswa, misalkan kita bully di depan, misalkan kita jelek-jelekan, ya tentunya kan tidak akan mempengaruhi mental kita sendiri. Kalau tidak mau digitukan ya kita jangan begitu kan. Mungkin itu yang kita jaga. Pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana kolaborasi antara dosen, mahasiswa dan institusi dapat mendukung penguatan nilai-nilai kemanusiaan tersebut? Ya kita harus menyadari saling menghormati kan. Bagaimana sabda Rasulullah kan termasuk golonganku malam yukrim kafirana walam yarham saghirana kan walam yubajjil ulamana, di antaranya itu. Jadi bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda. Itu tentunya kita memanusiakan. Mahasiswa dianggap manusia, bukan dianggap sebagai objek gitu, sebagai mesin. Sehingga antara dosen dengan mahasiswa ini hubungannya bisa hubungan kemanusiaan, secara manusia dengan manusia. Kalau dia sendiri suka dihormati, ya tentu dengan menghormati. Kemudian hubungannya dengan institusi kan memberikan fasilitas kan, memberikan fasilitas supaya terjadinya pembelajaran yang menyediakan aturan yang baik supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak menginginkan. Setelah kita tahu terkait sistem pendidikan, kita sebagai mahasiswa itu kan menghadapi berbagai ketidakmerataan akses, Pak, seperti halnya kayak akses jurnal atau lain sebagainya. Kira-kira menurut jenengan apa saja nih faktor utama yang menyebabkan ketidakmeratan akses terhadap pendidikan berbasis nilai kemanusiaan seperti yang saya katakan? Saya kurang paham maksudnya apa ya, ketidakmerataan akses itu kan karena fasilitas kita yang kurang kan sebenarnya. Misalkan akses jurnal itu kita kan tidak membedakan mana anak satu dengan yang lainnya, misalkan satu diberi kelebihan yang lainnya, enggak juga kan. Semuanya kalau diberi akses ya akses semuanya, kalau enggak memang kita tidak punya kan gitu. Jadi saya pikir keadaan kita yang ya karena fasilitas saja yang kurang, bukannya karena membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian terkait teknologi yang nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap pendidikan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, terutama seperti di daerah terpencil yang kurang terjangkau oleh pemerintah. Ya justru dengan teknologi itu akhirnya jadi merata.
Seperti contohnya kita dengan orang di Irian Jaya, orang sana dengan sini hubungan kan sulit, tapi dengan teknologi, dengan satelit Palpa misalnya, kita bisa mengakses ke sana. Jangan dipikir orang pedalaman tidak bisa, kecuali memang tidak ada towernya di sana ya, seperti di tengah hutan memang fasilitas yang kurang. Tapi bukan berarti kita memudah-mudahkan. Artinya kan seluruh nasional itu bisa mengakses teknologi yang ada pun. Kalau dulu seperti saya dulu lomba robot sama Universitas Bung Hatta di Sumatera, mereka semua manual, kita sudah pakai microcontroller, sudah pakai komputer, mereka manual semua. Mereka mengatakan bahwa ya kita ini diajari kan gitu. Itu masalahnya kan waktu itu komunikasi susah. Kalau sekarang ya orang di rumah sudah bisa kerja di pabrik di Amerika, bisa dimanapun juga bisa. Karena dengan kemajuan teknologi kan. Dan sekarang kan terbuka sekali gitu. Kalau seandainya jenengan beli orang satu di pucuk gunung pun akan dalam waktu 1 detik bisa menyebar kemana-mana juga. Iya. Apa itu yang dimaksudkan? Saya nggak paham ini. Kira-kira Bapak terkait apa jenengan terhadap masa depan pendidikan dalam mengurangi tidak salah akses dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Ya, sekarang itu bukan jadi masalah lagi ketidakmerataan akses ya. Karena handphone sudah semuanya terbuka, semuanya sudah bisa mengakses. Malah sekarang itu bagaimana bisa memfilter gitu, memfilter informasi yang seakan-akan deras sekali masuk kepada kita, dan itu tidak ada saringan mana yang benar mana yang salah. Nah, disitulah justru kita dituntut untuk dewasa, dididik sehingga kita punya pondasi yang kuat, sehingga kita bergaul dengan orang bagaimanapun juga kita sudah punya pondasi. Sekarang ini seperti contohnya adik saya sendiri itu dulu mondok di Tambak Beras, mondok di Lirboyo, terus mondok di Tambak Beras, kemudian masuk di UIN Malang ya. Nah itu buka satu situs kebetulan yang bikin itu orang ateis gitu, itu bisa goyah langsung. Karena apa, di situ diceritakan bahwasanya agama ini bikinan manusia, bikinan raja-raja, supaya apa, rakyatnya mau berperang berani mati untuk raja, yang untung raja. Ya untungnya ketemu situs lagi yang membantah itu tadi, itu bisa goyah. Dan itu anak muda sekarang kalau tidak hati-hati itu kan bisa dipengaruhi kan seperti itu. Makanya kita harus mengokohkan diri, keimanan kita harus dikuatkan dulu. Kemudian sehingga kalau menghadapi orang-orang yang berengkel seperti itu kita bisa punya jawaban. Kalau dia anak muda, kalau tidak punya jawaban itu jadi goyah kan. Ya harapan kita ya kembali lagi, kita sendiri, pendidikan kita sendiri harus kokoh di dasarnya. Pendidikan dasar itu harus kokoh sekali, sehingga ketika informasi masuk begitu derasnya kita bisa memfilter. Bukan lagi masalah kita pemerataan. Kita lihat kan orang di pedalaman sudah pegang HP sekarang. Gimana mau nutup-nutup nggak bisa. Pendidikan sekarang orang tidak punya uang bisa pintar, belajar di YouTube, belajar pakai ChatGPT. Saya memperlancar ngomong bahasa Arab, saya bicara sama ChatGPT, wah itu fasih betul tuh jawabnya itu. Semua orang bisa dari kamar itu. Tidak usah kalau dulu orang ingat saya ada kepala kantor bapak saya itu ingin memperdalam bahasa Inggrisnya, pergi ke luar negeri, belajar bahasa Arabnya ke Mesir. Sampai seperti sekarang nggak di kamar ngomong-ngomongan sama ChatGPT semuanya bisa. Nah justru filternya itu yang susah sekarang. Bukannya nggak ada informasi banyak. Belajar dimanapun bisa. Kemarin ada anak SMK di Salatiga
ya kan, SMK, lulusan SMK bisa memenangkan lomba dudukan mesinnya pesawat BW, mengalahkan profesor-profesor dari seluruh dunia, anak SMK, karena dia tekun ya bisa. Pendidikan bisa ditempuh siapapun juga. Kamu punya ijazah S1 nanti belum tentu bisa bersaing sama anak SMK. Kalau kamu tidak tekun, punya keahlian tertentu, ya, kalah dengan yang punya keahlian. Ini kita sekarang kalau masalah pemerataan kemanusiaan, rasanya itu bukan masalah lagi. Ini masalah malah justru filternya.